Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ruya, karena diriwayatkan an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apa annahu setuhune Sayyidina Umar istakmala iku mempekerjakan sapa Sayyidina Umar mempekerjakan mengangkat jadi pegawai Abu Darda ing Abu Darda ala Himas ing atas wilayah Himas, Homs wilayah daerah wilayah negara Suriah Syam, ala Himsa ing atas Homs kota Homs. Fatakhoda nuli gawe sapa Abu Darda kanifan ing kanopi naungan anfaqa kang belanja sapa Abu Darda alaihi ing atase kanif belanja dirhamaini ing 2 dirham. Biaya pembuatan kanopi ini ya bukan kanopi yang mewah, ya 2 dirham lah. Kata Sayyidina Umar, qad kana temen ono laka iku kaduwe sira fi bina'i Farisa ing dalem bangunane wong Persia warumilan Romawi. Temen ono ma apa perkara taktafi kang alap cukup sapa sira an umrani dunya saking pembangunan dunia hina adzana ing dalam nalika ngumumaken Allahu sapa Allah bi kharabiha kalawan rubuhe dunia. Kan sudah cukup apa yang sudah ada, kenapa mesti dibangun-bangun lagi itu? Artinya anggaran negara kan diambil dari masyarakat, mestinya digunakan seefisien mungkin, setepat mungkin, yang sebagus-bagusnya, semaslahat-maslahatnya. Ini kan bangunan dari Romawi Persia itu aja kan sudah cukup. Gedung nih bangunan Belanda itu waduh kokoh kekar bangunan Belanda. Kenapa dirubuhin? Kenapa diganti bangunan yang baru? Apa tidak cukup bangunan ini? Fa idza atamaka ing dalem nalika wis teko ka ing sira kitabi apa suratku hadza ya ikilah kitabi. Faqad sayyartu maka temen memberangkatkan sapa ingsun ka ing sira wa ahlaka lan keluarga sira tak berangkataken ila Dimashq maring negara Damaskus. Fahadha maka utawi iki ra'a iku nganggep sapa Sayyidina Umar hu ing hadza fudulan ing leluwian minat dunia saking dunia. Fata'ammal maka pikirkanlah sira fihi ing dalam sikap Sayyidina Umar. Al-qismu utawi bagian ats-tsalitsu kang kaping 3. Jadi bagian pertama aktivitas dunia ini awet sampai ning akhirat, sampai di alam kubur. Harta dunia yang awet ke alam kubur adalah harta yang digunakan buat ibadah, berupa ilmu ataupun ibadah. Meskipun orang menikmati ilmu itu bukan kenikmatan duniawi. Orang menikmati ibadah bukan dinamakan kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi itu yang nomor 2. Kenikmatan duniawi adalah bagian nomor 2. Tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah sama sekali. Punya duit digunakan buat maksiat. Punya duit dibelanjakan untuk kemaksiatan. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali di alam akhirat. Atau jangankan buat maksiat, buat sekedar foya-foya bergaya-gaya, itu pun kalau tidak ditujukan untuk kepentingan ibadah ya tidak ada artinya. Jadi termasuk duniawi juga, bersenang-senang, naik motor, mobil yang mewah-mewah, buat bergaya-gaya, war. Itu bukan urusan akhirat, itu urusan dunia. Ya memang si barang mubah.
barang mubah, bukan barang haram. Tapi itu tidak ada manfaatnya nanti di akhiratnya. Al-qismu utawi bagian as-salisu kang kaping 3, wa huwa utawi al-qismu tsalits mutawasitun iku bagian tengah-tengah. Tengah-tengah baina tarafaini ing dalam antara ujung loro. Kullu hadzin rupane saben-saben kepentingan, keenakan, kenyamanan, rupane saben-saben kesenengan lah. Fil ajili ing dalam dunia, tapi mu'inin kang membantu wala akmalil akhirati ing atase amal-amal akhirat. Kakadril kuti kayak ukuran makanan, mina ta'ami saking makanan. Jadi niat mangan kita lamun beli mangan dikit bisa, kalau tidak sarapan dulu nggak bisa ngaji. Maka saya niat sarapan itu tujuannya supaya saya bisa kuat ibadah, supaya bisa kuat ngaji, supaya kuat untuk deres. Nah ini termasuk bagian ibadah kalau niatnya begitu. Tapi kalau nggak ada niat apa-apa, sekedar buat gaya-gaya, saya pernah makan di restoran yang paling mahal, hanya buat gaya-gaya doang, yaitu nggak ada urusan akhirat, nggak ada faedah, tidak ada manfaatnya di akhirat, hanya buat gaya-gaya gitu. Nah, tapi kalau diniati saya makan qadril qut, tapi kalau nggak makan nanti gimana? Nggak bisa ngaji, nggak bisa ibadah, sudah makanlah. Itu makannya pun termasuk amal akhirat, sarapannya pun termasuk amal akhirat. Minato ami saking makanan. Jadi diniati yang benar. Wal komisilan baju gamis. Al wahidi kang siji al khoshini kang kasar pisan. Sudah nggak ada tujuan apa-apa. Memang tujuannya ya untuk menutupi badan, menutupi aurat, itu saja. Wah kulima lan kaya saben-saben perkara la buddha kang ora kena ora iku maujud minhu saking ma. Kebutuhan primer itu termasuk urusan akhirat. Kebutuhan primer tuh sandang, pangan, papan, bisa nyandang. Nah, tapi yang primer tujuannya untuk ya kalau nggak begini nanti saya nggak bisa hidup, kalau nggak gini saya nggak bisa ibadah. Nah, jadi memenuhi kebutuhan primer termasuk ibadah. Tujuannya liyata'atta supaya mampu, supaya mungkin lil insani kadue menungso al baqa'u opo urip wasihatu lan sehat. Jadi menjaga kesehatan termasuk urusan akhirat. Lari-lari sana termasuk urusan akhirat. Kalau nggak begitu, badan lemas, penyakitan, tidak ada aktivitas. Termasuk wise berarti ya. Nanti jadi menjaga kesehatan, olahraga itu termasuk urusan akhirat. Kalau niatnya itu, kalau tidak olahraga, tidak kerja fisik misalkan. Orang tuh harus ada kerja fisiknya, meskipun profesor yang tukang mikir sekalipun tidak boleh sehari-hari di perpustakaan terus, bahaya nantinya. Harus ada aktivitas, buat apa, entah itu sekedar lari, tergantung apa, gimana caranya, itu sih urusan teknis lah. Itu sih urusan teknis. Tapi menjaga kesehatan termasuk bagian dari akhirat. Menjaga kesehatan itu termasuk urusan akhirat. Bukan urusan duniawi itu, bukan urusan duniawi. Allati biha kang kelawan sehat itulah yatawassalu bisa teko sapa wong ilal ilmi maring duwe ilmu. Kalau orangnya sakit-sakitan, ngajinya gimana? Ya kan, kalau orangnya sakit-sakitan gimana? Wal amali lan bisa amal. Wa hadza utawi kabehane mengkenen ki menjaga hidup, menjaga sehat, laisa iku ora ono apa hadza, ora ana iku minad dunya, termasuk urusan duniawi. Kal qismil awali
Kayak bagian kang pertama. Kalau bagian pertama itu murni akhirat, kegiatan murni akhirat. Tapi kalau nomor 3 ini kegiatan duniawi, tapi semu-semu duniawi, semu-semu ukhrawi. Semu-semu duniawi, semu-semu ukhrawi. Karena penampilannya bersifat duniawi, tapi tujuannya adalah ukhrawi. Jadi segala apapun yang ditujukan untuk menjaga kestabilan hidup supaya bisa ibadah, itu adalah ukhrawi. Tapi caranya dengan cara yang mubah. Caranya adalah dengan cara yang mubah, bukan dengan cara yang haram. Semisal saya ingin kuat deresnya, saya yang minum apa, misalkan pil koplo, supaya misalkan konsentrasinya tinggi. Ada itu teman saya itu gitu, dia hafal Quran, tapi kalau udah minum pil itu deresnya nggak habis-habis. Sehari semalam dia kuat deres. Ini orang kalau nggak minum gitu, dia nggak mampu. Paling baru berapa jus udah capek. Tapi kalau minum pil itu, wah, sampai sehari penuh itu, sehari semalam deres terus. Doping. Nah, itu nggak benar. Meskipun tujuannya buat ibadah, tapi caranya dengan cara yang salah. Itu tidak benar. Tapi kalau ditujukan buat ibadah, caranya yang mubah, itu menjadi urusan ukhrawi, menjadi bernilai ukhrawi. Nganggo doping, deres Quran nganggo doping, kuat akhirnya. Ya nggak boleh. Harus diterangkan. Ya nggak boleh. Tujuannya tujuan baik, tujuan ukhrawi, tapi cara yang keliru, ya tidak boleh. Kalau tujuannya tujuan baik, ya dengan cara yang minimal dengan cara yang mubah, tidak dengan cara yang salah. Li'annahu, karena setuhune hadza mu'inun, iku membantu alal qismi, ingatasi bagian al awali kan bagian pertama itu aktivitas murni ilmu dan murni ibadah. Wa wasilatun, dan itu merupakan jalur ilaihi maring al qismul awal. Famahma tanawala, moko ing dalam sumangsane merkoleh hu ing hadza al abdu suku kawula ala qasdil isti'anati, lu duit, silahkan punya uang, tujuannya kanggo ilmu, supaya bolak-balik naik motor buat sangu mondok, buat sangu ngaji. Orang ngaji itu kan ada biayanya, minimalnya buat bensinnya, buat apanya, kendaraannya. Ini jangan dikira tidak ada artinya. Jadi duit yang digunakan untuk kepentingan ngaji pasti ada manfaat nanti kelak di akhirat nanti. Tapi kalau duit hanya digunakan buat bergaya-gaya, wah, ya itu nggak ada manfaatnya. Hanya buat bergaya-gaya, buat mejeng, buat nampang. Nih, saya punya mobil bagus, harganya mahal sekali. Nah, buat hanya bergaya-gaya, gitar seliwar. Nah, itu nggak ada artinya, itu nggak ada nilainya, hanya buat bergaya-gaya doang. Silahkan punya aset kekayaan, tidak anti dunia kok. Ihya ini tidak anti dunia. Kita hidup di dunia kok malah anti dunia, itu gimana? Kita hidup di dunia. Bagaimana mungkin kita anti terhadap dunia? Meskipun kemarin sudah kita bahas, dunia itu bagaikan mak lampir, dunia itu bagaikan mini pelet, diolok-olok aja terus menerus. Tapi arahnya dunia yang seperti apa? Tuh, dunia yang seperti apa? Ya bagian nomor 2 itu tadi, punya duit buat maksiat, Enaknya seberapa sih maksiat tuh? Enaknya seberapa? Maksiat paling mahal itu apa? Maksiat paling mahal, ya berzina yang 80 juta itu ya. Berapa jam itu? 20 menit.
20 menit ya? Masya Allah. Cuma 20 menit aja 80 juta. Masya Allah, ini kan habis tak berbekas. Habis tak berbekas. Cuma nikmatnya cuma segitu aja. Besok udah lupa kan nikmatnya kan? Sudah lupa. Kemarin habis berzina 80 juta. Ya, nggak tersisa, kebahagiaannya nggak ada sama sekali sudah. Itulah maksudnya seperti mak lampir tuh kayak gitu, kayak gitu. Atau punya kekayaan hanya buat mejeng-mejeng, nampang-nampang itu aja. Menang tampangnya doang, menang nampang itu. Ini kalau bagian ketiga, silahkan punya duit, silahkan punya kekayaan, tidak haram kok. Punya duit tidak haram, tapi digunakan yang benar. Duit ini digunakan yang benar. Tuh. Silahkan kalau perlu punya duit miliar-miliaran nggak apa-apa, bagus. Tujuannya apa? Beli kitab yang banyak, beli kitab yang banyak, dibaca, dipelajari. Buat belajar, bikin perpustakaan, bantu orang, bantu tetangga, bantu saudara, yaitu ibadah. Kenapa kamu kok sampai ngotot-ngotot cari uang? Ya, banyak yang ingin saya bantu, banyak orang yang ingin aku bantu. Nah ini termasuk ukhrawi, jangan dianggap kedonyan. Kamu jam 3, jam 2 malam udah berangkat usaha ke pasar, kamu kok kedonyan sekali. Saya ini banyak orang yang harus saya bantu. Istri saya lagi sakit, anak saya ya perlu sekolah, biaya. Ini kan itu termasuk ukhrawi. Jangan dianggap harusnya kamu jam 2 malam tuh tahajud, kamu sih sudah berangkat ke pasar. Masya Allah, ya ini termasuk ibadah juga. Silakan. Memang waktu dagangnya jam 2 malam di pasarnya tuh. Kamu harusnya jam segitu tuh gimana kah? Darus Quran kah gimana kah? Ya memang orang itu fokus ibadahnya berbeda-beda, bermacam-macam. Kita nggak boleh memvonis orang begitu tuh, nggak boleh. Kita tidak tahu seluk-beluk seseorang, tidak tahu seluk-beluk manusia. Memang ada orang yang ibadah yang paling baik buat dia adalah keilmuan, ada. Memang potensinya di situ. Ada orang yang ibadah terbaiknya adalah kerja. Memang potensinya begitu. Ada orang yang ibadah terbaiknya wirid aja, baca Quran. Ya memang potensinya itu. Orang sudah tua renta, buat ngaji sudah susah. Berangkat ngaji susah, untuk usaha kerja sudah nggak kuat, ya sudah disangoni tasbih aja. Itu kan orang kena stroke itu kan, misalkan kena stroke, buat ngapsai mencatat keterangan nggak mampu, untuk kerja sudah nggak kuat. Ingin daftar PNS nggak ada yang menerima, usia Anda sudah sakit-sakitan gini mau daftar PNS nggak boleh. Sudah. Kalau gitu dibekali tasbih. Kalau sudah kayak gitu dibekali tasbih. Bukan nggak penting, tasbih itu penting buat orang yang sudah kena stroke. Kalau anak muda yang potensi keilmuan ya ibadahnya keilmuan. Jadi kita nggak tahu kondisi seseorang. Kamu kok jam 1, jam 2 malam sudah berangkat ke pasar, bukannya darus Quran 1 juz kah, 2 juz kah? Urusannya beda. Memang dia barangkali ibadah terbaiknya adalah ibadah di pasar. Barangkali ibadah terbaiknya adalah ibadah di pasar. Enggak apa-apa, itu termasuk. Jangan dianggap kedunian. Wah itu ngalah-ngalahkan Cina aja gini. Orang Cina aja kalau buka toko itu jam 8 pagi, ini sih jam 2 malam. Wah, ngalah-ngalahkan wong Cina, ini kedunian itu.
Jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Jangan begitu. Barangkali dia itu memang berniat cari uang, tujuannya ingin membantu orang yang lain, membantu menafkahi keluarganya. Menafkahi keluarga itu kan ibadah. Jadi cari uang ya termasuk bagian ibadah. Jangan dianggap kedonyan. Diniati ibadah biar anak istri saya tercukupi. Saya tidak harus ngemis-ngemis, tidak harus meminta-minta. Maka dia usaha. Nah itu kan bagus jadinya. Jadi amal ukhrawi. Ini orang kadang salah sangka, dianggapnya ihya itu benci sekali terhadap dunia. Padahal arahnya kemana tuh? Arah benci dunia tuh yang gimana tuh? Arah benci dunia itu ya dunia sekedar dibuat untuk mejeng, nampang itu wis sudah. Kalau kita kan silau. Ada orang nampang pakai motornya bagus, mobilnya bagus. Nggak usah silau itu sih, aduh. Nggak ada nilainya nanti di akhirat, nggak ada nilainya model kayak gitu. Itu ahwanu minal ba'udah, lebih menjanahil ba'udah. Dunia itu lebih ringan daripada satu sayapnya lalat. Yaitu dunia yang model kayak tadi, punya motor sekedar buat nampang, tidak digunakan buat ibadah. Punya kendaraan bagus-bagus sekedar buat nampang, tidak digunakan buat ibadah. Tapi kalau punya fasilitas tujuannya ibadah, bagus. Famahmatanawal ala qasdil isti'anati ingatase tujuanku niat gawe bantuan bihi kelawan dunia, gawe bantuan alal ilmi ingatase duwe ilmu. Saya perlu duit yang banyak, ingin bikin perpustakaan, ingin saya kaji. Wah itu luar biasa. Jadi meskipun punya duit yang banyak, itu bukan duniawi. Tujuannya untuk keilmuan kok. Tujuannya untuk keilmuan. Wal amalilan untuk amal. Kenapa kamu sampai ngotot-ngotot usaha? Saya ingin beribadah zakat. Saya ingin ibadah zakat. Bagaimana saya bisa berzakat kalau saya nggak punya duit? Mau menzakati apa? Iya kan? Mau menzakati apa? Iya kan? Jadi kalau ibadah tuh kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang lagi, bersifat materi. Bagaimana saya bisa haji kalau saya nggak punya duit? Bagaimana saya bisa berhaji? Bagaimana saya bisa zakat? Bagaimana saya bisa ngaji? Haji itu serius. Serius segala-galanya. Haji itu adalah serius. Seruan panggilannya serius. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Seruan haji itu adalah seruan yang serius. Maka duitnya mesti serius. Orang haji duitnya mesti serius. Harus kecukupan ongkosnya, bekalnya. Yang ditinggalkan harus ada apa? Bekal juga. Kesehatan fisiknya serius. Orang yang sudah stroke nggak usah ikut-ikutan haji, nggak usah. Kamu nggak usah haji juga nggak apa-apa. Ini daripada membebani yang lain-lain. Jadi haji itu panggilan serius. Kalau yang tidak punya finansial yang serius, tidak punya kesehatan yang serius, tidak usah ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan. Ibaratnya tentara, komandan mengajak masyarakat supaya jadi tentara, supaya latihan perang. Ya itu kan yang punya, hanya yang urusan perang itu kan serius. Hanya orang-orang yang punya kesehatan yang optimal, serius aja. Yang tidak sehat nggak usah ikut-ikutan. Yang tidak sehat tidak usah ikutan. Maka karena haji itu serius, maka kita merespon pun dengan serius. Responnya mesti serius. Nadanya pun harus serius. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Responnya pun harus serius. Tidak kemudian malah labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarika lak labbaik. Ora pas. Tidak pas, meskipun lagunya enak didengarnya, tapi tidak pas dengan konteks dari haji. Tidak pas dengan konteks respon ibadah haji. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat serius sekali. Maka kita responnya pun kayak prajurit, dikasih instruksi oleh komandan. Harus siap komandan, harus gitu. Siap. Dikasih perintah, siap komandan. Itu aja, siap komandan itu aja. Waduh, ini tentara apa ini? Aku serius manggil kamu jawabnya siap komandan. Kulon, Enggak jadi kamu. Wah, tentara apaan kamu gitu? Kalau tentara dipanggil komandan itu perintahnya serius, maka harus siap komandan, siap lagi. Nadanya harus gitu. Maka bertalbiyah yang baik itu ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Artinya siap. Jangan loyo. Orang Indonesia ini suka-suka sama lagu sih. Sukanya lagu aja, segala-gala di lagu-lagu, pokoknya di lagu. Lari pagi harus jadi lagu. Begadang jadi lagu. Sampai labbaik aja dijadikan lagu ya. Padahal tidak pas atau enggak pas itu nomor keberapanya itu orang kita ini, latahnya orang kita. Labbaik Allahumma labbaik. Orang pas, tidak pas begitu itu tidak pas. Sampai ke situ-situ apa sih maksudnya? Ini bahwa ibadah-ibadah itu bahkan termasuk rukun Islam itu seringkali menuntut finansial yang cukup. Sehingga orang memiliki kekayaan tujuannya untuk bisa zakat, tujuannya untuk bisa haji, itu bukanlah urusan duniawi. Bukan kedonyan namanya, bukan kedonyan. Meskipun berangkat kerja jam 1 malam, pulangnya jam 1 siang. Waduh. Masya Allah, itu bukan kedonyan itu. Bukan kedonyan. Walam yakun lan ora ono sepo wong bihi kelawan harta dunia yang tujuannya untuk ukhrawi, tidaklah mutanawilan iku wong kang nyuwil aja tidak, apalagi gondol duniawi, tidak nyuwil duniawi sama sekali. Nabi Sulaiman hartanya banyak, kudanya elit-elit. Waduh, ibaratnya kalau zaman sekarang mobilnya Mercy punya, Ferrari punya, Nabi Sulaiman. Ibarat kalau zaman modern tuh Alphard punya, segala-gala mobil yang mewah-mewah punya. Ya, pesawat pribadi ada. Waduh, Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman bukan orang yang kedonyan, meskipun hartanya banyak. Karena tidak ada satupun yang masuk dalam hatinya. Ya, mobil cuma diparkir di garasi gitu aja. Tidak dimasukkan ke hati. Apa perlu mobil tuh? Ya perlu. Kendaraan itu ya perlu, termasuk kebutuhan. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kanggo ngangkut wong sakit, kanggo ngangkut wong meteng, misalkan orang hamil diangkut pakai motor, itu kan bahaya kan, kasusnya banyak kan.
lebih aman, lebih safety dibawa pakai mobil. Itu kan lebih safety pakai mobil. Kejadian kan ada itu kan, siapa itu kena genjulukan sampai belum waktunya lahiran, dadak kudu lahiran. Jadi kita itu ada manfaat dari mobil, manfaat yang tidak kita dapati dari sepeda atau motor. Jadi orang punya mobil jangan langsung kita vonis ke dunia. Dia digunakan buat apa? Apa buat mejeng atau untuk kemaslahatan? Walam yakun, barangkali dia punya mobil digunakan untuk disewakan, itu termasuk usaha. Walam yakun mutanawilan lid dunya, walam yasir lan ora dadi sapa wong bihi kelawan duwe harta dunia, ora dadi iku min abnaid dunya, iku termasuk anak-anak dunia, bukan anak-anak dunia. Wa ingkana tapi lamun ono ba'ithuhu opo motivasi wong, motivasi dia punya kekayaan, motivasinya adalah al-hadza, iku sekedar kesenengan al-ajila kang sementara, kang cepat, kang duniawi, sekedar kepentingan sementara saja, dunal isti'anati, dudu penggunaan alat takwa ing atase ketakwaan, punya mobil supaya buat pamer-pamer di hadapan kawan-kawannya. Nih aku nih sekarang udah jadi orang sukses, ada reuni anak-anak sekolah kan, biasanya kumpul dengan kawan lama. Nih aku sekarang udah punya mobilku mobil bagus, maka model kayak konon akeh dah. Pakaiannya perlente, pakai jam tangannya dari Swiss yang harganya 135 juta. Jam tangan arlojitnya, masya Allah tuh. Ingin menunjukkan status sosial. Harta dunia digunakan untuk menunjukkan status sosial saya. Tujuannya sekedar itu aja. Iltahaqo moko tergabung sepo wong, tergabung bil qismi tsani kelawan kelompok kedua, yakni ya memang orang kedunian. Memang orang kedunian. Punya harta buat pamer status sosial. Alladzi huwa anu beli alladzi huwa niku no. Wasara lan dadi sapa wong dadi iku min abnaid dunya, iku setengah saking anak-anak dunia. Wah ya wis golongane ini Fir'aun, Namrud, golongannya itu abnaid dunya. Di abnaid dunya punya duit buat maksiat, punya duit buat pamer-pamer di hadapan teman-temannya. Punya duit buat pamer-pamer aja. Wala yabqa lan ora tersisa, ora awet ma'al abdi ing dalam sertane kawula indal mauti ing dalam nalika arep mati, ora awet opo illa salasu sifatin angin opo telu pira-pira sifat. Apa itu? Sofaul qalbi, rupane beninge ati. Akni bermaksud supaya ingsun toharatahu ing suci qalb min adnasid dunya, saking kotoran-kotoran duniawi. Dari kotoran-kotoran duniawi. Jadi duwe harta, punya kekayaannya itu tidak diniatkan untuk kemaksiatan, tidak diniatkan untuk sekedar seneng-seneng belaka, pamer-pamer saja, tidak ada niat itu. Punya kekayaan pun tidak ada niat untuk pamer-pamer sudah. Wa annahu lan setuhune
wong iku yazkuru eling sapa wong Allah ing Gusti Allah. Wa hubbuhu wa unsuhu dah ini. Nah, ini ya. Ada yang keliru ini berarti. Wa unsuhu ya. Ini benar wa unsuhu. Wa unsuhu lan antenge wong, anteng billahi kelawan isi. Bi zikrillahi kelawan ngaji, kelawan iling Gusti Allah. Merasa anteng, nyaman, merasa tenang. Wa hubbuhu lan kecintaane wong, kesenengane wong lillahi maring Gusti Allah azza wa jalla. Wa safa'utul qalbi utawi beninge ati, wa taharatuhu lan suci qalb. La yahsulani iku ora terjadi apa safa'ul qalbi lan taharatul qalbi. Ora terjadi illa bil kafi angin kelawan menahan an syahawatid dunya saking pira-pira syahwat duniawi. Jadi kalau orang itu menahan diri, mampu mengontrol diri dari syahwat duniawi, itu hatinya bening. Kayak wong-wong zaman dulu, orang zaman dulu meskipun tidak ngaji ihya, hati mereka pada bening. Hati mereka pada bening. Orang kadang-kadang senang sekali pada makanan getuk. Orang tua zaman dulu senang sekali makan getuk, tapi sesekali kudu diajar je hati kita ki. Sesekali aja dituruti, aja mangan getuk. Itu malah bagus itu. Hebat itu. Hebat itu, luar biasa. Saya senang nasi uduk. Pagi-pagi di sarapan nasi uduk paling enak. Sesekali aja mangan nasi uduk. Ini termasuk al-kafu an syahawatid dunia. Ake tirakate lah. Wong zaman dulu banyak tirakatnya. Itu menjernihkan hati. Megang. Hobi apa? Hobi jonggol yang jasa. Sesekali kudu ditahan. Wal unsu utawi nyaman la yahsulu iku ora terjadi apa al unsu illa bi kathrati dzikrillahi angin kelawan akeh iling ning Gusti Allah. Wal muwadzabatu alaihi wal muwadzabati lan tekun alaihi ing atase zikrillah. Wal hubbu utawi senang ning Gusti Allah la yahsulu iku ora terjadi apa hub illa bil ma'rifati angin kelawan kenal Gusti Allah. Tapi wala tahsulu lan ora terjadi ma'rifatullahi apa kenal Gusti Allah illa bidawamil fikri angin kelawan sering merenung. Merenungi, mentadaburi ciptaane Gusti Allah kalau bisa. Mentadaburi kejadian yang terjadi ning awake kita dewek. Itu termasuk bagian merenungi kitab Gusti Allah yakni Quran. Itu memunculkan satu makrifat. Merenungi Al-Quran, merenungi apa yang disampaikan Rasulullah, itu termasuk makrifat. Sering merenungi itu, sering merenungi Al-Quran. Jadi manusia ini kesadarannya bermacam-macam sih. Kita membaca kitab Ihya, Imam Ghazali menuangkan pikirannya ke dalam tulisan yang disebut kitab Ihya. Kita baca, itu alam indera yang bekerja. Ini alam indera, mata bekerja. Mata kemudian tersalurkan ke otak. Setelah nyampe ke otak, nanti ada disampaikan ke hati, ke jantung hati. Gimana respon jantung hati? Nah, ini alam yang berbeda lagi. Ini namanya alam renungan. Nalar. Jadi yang disampaikan Imam Ghazali bagaimana respon hati kita.
Kalau baca itu masih alam indera, itu masih panca indera. Wa hadhihi sifatu utawi ikilah piro-piro sifat. As-salasu kang telu stabil, 3 sifat yang stabil yang menyelamatkan. Hiya ya hadhihi sifat al-munjiyatu, iku amal-amal atau sifat-sifat kang nyelametaken. Al-mus'idatu kang gawe senang ba'dal mauti ing dalam suwise mati, yaitu tadi itu apa? Toharah, ya, toharatul qalbi, hatinya harus bening. Safa'ul qalbi, safa'ul qalbi, kemudian senang zikir ning Gusti Allah, kemudian cinta kepada Gusti Allah, artinya mengagumi Gusti Allah. Artinya mesti mengagumi Gusti Allah. Maka kadang-kadang santri harus ada pelajaran tentang keajaiban makhluknya Gusti Allah. Kenapa Allah menciptakan 2 mata? Kenapa Allah menciptakan hidung bentuknya kayak segitiga, ada lubangnya 2? Kenapa tidak 1 saja? Kenapa manusia gigitnya tidak sama? Kenapa tidak dibikin geraham semua? Tidak dibikin geraham semua. Padahal geraham itu kan kuat. Kenapa ada gigi seri? Padahal gigi seri ini kan tidak terlalu kuat, akarnya pun cuma 1. Kalau gigi geraham akarnya kan lebih dari 1. Kenapa manusia begini, tubuhnya begini? Kenapa manusia tidak lancip? Tidak lancip. Ini kan semua tidak tumpul semua ini. Manusia ini tumpul semua. Nggak ada yang betul-betul lancip, nggak ada. Nggak ada yang runcing. Nah, ini kitab keajaiban makhlukatillah, ajaibu makhlukatillah. Ini santri banyak yang apa? Ya maksudnya kurang dalam pelajaran itu, masih kurang. Hampir tidak ada kurikulumnya. Tidak ada kurikulum. Kebanyakan santri ini belajarnya ya basul masail itu aja. Padahal merenungi keajaiban makhluknya Allah itulah yang menghantarkan kita mengagumi kekuasaan Gusti Allah. Ya pas semua. Apa yang Allah ciptakan ini pas semua. Pas semua, nggak ada yang meleset. Semua itu pas kan. Pas semua. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada. Memang harusnya begini. Memang harusnya begini. Memang harusnya manusia bermacam-macam. Memang harus ada petani, memang harus ada pedagang. Memang laut itu harus asin. Memang harus ada gunung Ciremai. Memang harus ada planet ini, planet itu. Nah inilah kita bisa makrifat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Benar-benar makrifat bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Penghantarnya adalah dengan cara mengagumi apa yang Allah ciptakan. Kapan-kapan kudu dikaji itu kitab itu, Ajaibu Makhlukatillah. Wallahu a'lam bishawab. Tafakur